Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Prasetyo, salah satu dosen program studi Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air Politeknik Pekerjaan Umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2024. PDD UKT-PT kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah K3 Konstruksi. Pertama-tama, saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah K3 Konstruksi yang terdiri dari deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah K3 Konstruksi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai delivery, interaktif, dan assessment yang dilaksanakan pada proses pembelajaran mata kuliah K3 Konstruksi. Kemudian akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran pada saat proses pembelajaran mata kuliah K3 Konstruksi. Mata kuliah K3 Konstruksi merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktek yang membekali mahasiswa untuk memahami dan menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi, memahami dan mampu mengidentifikasi bahaya yang ada dalam suatu konstruksi, serta pelaksanaan tanggap darurat dalam pekerjaan konstruksi. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa untuk dapat membuat program safety meeting dan mampu membuat mitigasi bahaya pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Capaian pembelajaran mata kuliah K3 Konstruksi terdiri dari 5 CPMK. CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan informasi kebijakan SMKK Kementerian PUPR, mampu menjelaskan peraturan dan dasar-dasar K3 Konstruksi. CPMK 2. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen risiko K3 Konstruksi, serta menjelaskan manajemen lingkungan dan HIG. CPMK 3. Mahasiswa mampu menjelaskan konseptual K3 dan rencana keselamatan konstruksi, serta mampu menyiapkan dokumen tersebut dalam proyek konstruksi, dan mampu merencanakan pelaksanaan komunikasi K3. CPMK 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan K3 bekerja di ketinggian, K3 alat angkat dan alat angkut, K3 pekerjaan tanah, dan K3 confined space. CPMK 5. Mahasiswa mampu menjelaskan K3 prosedur tanggap darurat dan mampu membuat buku saku K3. Proses pembelajaran mata kuliah K3 Konstruksi yaitu sebagai berikut. Materi bahan ajar diberikan dalam bentuk PowerPoint dan PDF, serta referensi lain seperti standar, peraturan, dan pedoman. Pembelajaran dilaksanakan secara blended learning, baik itu tatap muka, tatap maya, dan video pembelajaran melalui media Zoom Meeting, Microsoft Teams, dan Google Meet. Untuk kuis, diberikan melalui media Quizizz. Semua materi pembelajaran di-upload dalam Google Classroom ataupun Microsoft Teams. Selain itu, digunakan juga untuk memberikan tugas, mengumpulkan tugas, dan juga asistensi. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya di luar jam perkuliahan melalui media WhatsApp. Untuk penilaian pada proses pembelajaran mata kuliah K3 Konstruksi dilakukan dalam 5 komponen,
yaitu sikap 10%, tugas besar 40%, kuis 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Berikut kami tampilkan video pengajaran mata kuliah K3 Konstruksi secara tatap maya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ini ya, K3 prosedur tanggap darurat dan K3 kebakaran. Oke, nah ini kita membahas mengenai ini, prosedur tanggap darurat dan kebakaran. Jadi kita merekam lagi tujuan dari K3 itu apa? Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kecelakaan, mencegah sakit akibat kerja, dan mencegah kejadian yang berbahaya ya. Di antaranya ada kebakaran, ledakan, bangunan roboh, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya adalah IBPPRP ya. Kembali lagi kita tidak bisa lepas dari IBPRP, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penilaian risikonya. Ya, kalau terkait dengan kebakaran ini, identifikasi bahayanya itu adalah mengenai material atau bahan, dan ketiga ya, bahan berbahaya dan beracun. Kemudian mengenai pembangkit energi atau energi yang digunakan, itu masuk identifikasi bahayanya. Kemudian ada proses atau metode kerjanya, dan dari segi lingkungannya juga. Kemudian ada mengenai penilaian resikonya ya. Setelah kita mengidentifikasi bahaya, kita melakukan penilaian resiko yang bisa menyebabkan bahaya terjadi, yaitu dari lajur jalan nyala apinya, asap, panas, gas racun, dan ledakan. Kemudian kebakaran jiwa, aset, dan lingkungan ini terkait dengan korban yang atau resiko yang bisa ditimbulkan. Nah, ini hampir sama seperti BPRT, atau kalau di istilah aslinya kita sebut ini yang singkatannya HIR, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Control. Sama seperti tadi ya, ada materialnya, hazard identification, bahwasanya bahayanya dari segi material seperti apa, energi yang digunakan, kemudian proses dari konstruksi itu sendiri, konstruksi bangunannya dan tata ruangnya, karakteristik penghuni atau bekerja di situ, dari segi identifikasi bahaya. Kemudian dari risk assessment atau penilaian resikonya. Nah, ini ya terkait siklus sistem penanggulangan, ini sama halnya seperti siklus manajemen K3 kita jelaskan di sebelum-sebelumnya. Tujuannya adalah untuk keberlanjutan yang berkembang ya. Jadi pertama tadi berkaitan dengan identifikasi hazard material. Materialnya itu apa saja yang digunakan, itu merupakan bahan B3 atau tidak, unsur kimianya apa itu harus diidentifikasi terkait bahayanya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi hazard atau bahaya dari material yang digunakan maupun peralatan, kita identifikasi potensi yang terkait dengan kebakaran ya. Kita identifikasi potensinya apa saja yang dapat menimbulkan kebakaran dari hal tersebut, apakah penyimpanannya atau cara penggunaannya, itu harus diidentifikasi. Kemudian ada identifikasi metode paparan sumber panasnya ya. Apabila terjadi kebakaran tuh, paparan sumber panasnya ini efeknya seperti apa, itu juga harus diidentifikasi. Kemudian ada estimasi dampak dari kejadiannya ya. Setelah itu melakukan identifikasi program pencegahan kebakaran dan identifikasi peralatan sistem kebakaran. Oke, jadi ini program pencegahan kebakaran itu ada mulai dari tingkat petugas kebakarannya, kemudian ada sampai ke tingkat ke level pemadam kebakaran yang menggunakan mobil kebakaran itu. Kemudian kalau peralatan ini sendiri nanti kan ada yang menggunakan kapal, itu ada macam-macam ya.
checklistnya dari aparat tersebut. Kemudian di review keefektifan usaha yang sudah dilakukan ini kita review. Oke, ini terkait dengan apa sih yang menyebabkan kebakaran itu. Pertama yang pasti ada sumber energinya ya, baik itu dari listrik, mekanik, kimia atau alam. Ya, di situ ada fuel atau sumber energinya. Dan kemudian oksigen dan heat panas akan mengakibatkan fire atau api kebakaran ya. Oke, sekarang kita masuk ke peraturan dan standar teknis dari K3 penanggulangan kebakaran. Jadi terkait K3 ini sebenarnya peraturannya sudah sangat lengkap sekali. Kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Khusus dengan kebakaran, kami sampaikan seperti ini. Mungkin nanti kalau teman-teman menemukan peraturan-peraturan baru atau yang lebih update, bisa diinfokan ke kami ya. Terkait pengendalian energinya, ada Kemenaker 75 tahun 2002 mengenai K3 listrik. Kemudian ada Permenaker 0289 itu mengenai proteksi mobil. Ada Permenaker 187 itu mengenai D3. Terus ada peraturan khusus EE itu mengenai bahan yang mudah terbakar, dan peraturan khusus K itu mengenai bahan yang mudah meledak. Jadi itu semua sudah diatur ada di Permenaker ya. Oke, terus kita lanjut masuk ke penanggulangan kebakaran. Jadi kalau suatu bencana atau itu pasti ada pra, tanggap, dan pasca sesudah kejadian gitu ya. Jadi sebelum kejadian ada pra, apa yang harus dilakukan adalah pengendalian energi. Ya, pengendalian energi ini maksudnya adalah yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran ya. Ini tadi ada dari listrik, mekanik, kimia, alam, gitu ya. Itu harus dikendalikan. Kemudian sistem proteksinya sendiri. Ya, tadi kan ada sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif. Kalau yang pasif ini yang dimaksud adalah ini ya, misalkan suatu konstruksi itu dindingnya, lantainya, pintunya itu tahan api, kemudian ada sarana evakuasi, nah itu termasuk sistem proteksi pasif. Kemudian kalau yang aktif itu alarm atau fire indicator, kemudian fire suppression, sprinkler yang ditaruh di atas itu, kemudian ada dan kemudian apa? Ya. Nah, dari manajemen kebakaran tadi, tujuannya adalah untuk tadi ya, karena terkait K3 adalah untuk mengurangi korban, untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Makanya dilakukan strategi atau manajemen kebakaran tadi ya. Tadi apabila sistem proteksinya pasif, misalkan digambarkan sebagai grafik, dia akan seperti ini ya, karena hanya pasif ya, misalkan cuma apa tadi, dinding, lantai, pintu yang api, kemudian misalkan pasif. Tapi apabila dilakukan ada penambahan dengan sistem proteksi yang aktif, dia akan menurunkan resikonya ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah mengenai fire emergency plan. Ya, ini lapis pertama. Jadi lapis pertamanya adalah petugas peran kebakaran. Jadi apabila kebakarannya itu kecil, itu cukup dengan petugas peran kebakaran yang menggunakan APAR gitu ya, ini kelas D itu istilahnya. Kemudian kalau dia apinya membesar lagi, ada fireman ya, lapis kedua. Kemudian ada lapis ketiga lagi adalah bantuan dari lingkungan ya. Apabila api itu tidak bisa ditangani, kemudian harus ada dari fire department ya, keselamatan. Dan tidak lupa harus ada petugas kesehatan juga. Gitu. Nah, kalau di lini pertama tadi
ini, petugas perang kebakaran. Itu disebutnya istilahnya adalah kelas D karena ini adalah pencegah awal ya si petugas ini. Itu referensinya dari Permenaker nomor 18699, di mana tugasnya merupakan tugas tambahan selain tugas pokoknya pada waktu jam kerja. Tugasnya itu adalah melaporkan kondisi bayi dan keadaan sarana produksi kebakaran, kemudian melakukan tindakan pemadaman awal bila terjadi kebakaran dan memandu evakuasi. Kemudian bertanggung jawab di unit kerja tertentu, ya, yaitu di fase 7. Jadi si petugas ini harus tahu kondisi bahaya yang bisa menyebabkan kebakaran, sarana produksi kebakaran, dia harus cek terus ini paparnya, gitu kan. Kemudian dia juga harus tahu mengenai jalur-jalur evakuasi. Kemudian di unit kedua ada anggota regu penanggulangan kebakaran ya, atau kelas C ini apabila apinya tidak bisa ditangani oleh unit pertama tadi. Tugas pokoknya adalah ini, tanggung jawab di seluruh tempat kerja, diatur sistem C. Tugas lainnya adalah melakukan patroli rutin ke seluruh area kerja, memantau semua aspek pencegahan kebakaran, kemudian dia memeriksa, dan menguji semua sarana produksi kebakaran agar selalu dalam keadaan siap pakai ya. Jadi itu perlu dicek ya, hidrannya, aparnya itu harus selalu dicek. Oke, kita masuk ke kesehatan terhadap kondisi darurat ya. Ini adalah mengenai tabung aparnya. Itu ada ketentuannya dalam pasangan tabung apar dan landasannya. Ini adalah ada tiga seperti ini ya. Ada keterangannya alat pemadam piringan, kemudian ada pemadamnya, dan ukurannya adalah ini. Sudah ada ketentuannya. Apabila dia diletakkan di kolom, baik itu kolom segi 4 maupun lingkaran, itu ketentuannya seperti ini ya. Tinggi dari lantainya itu 125 cm, kemudian ada diwarnai merah biasa selebar 20 cm gitu ya, apabila dipasang di kolom. Tapi apabila dia diletakkan di lantai, harus diberi alas, jadi dia tidak boleh diletakkan langsung di lantai gitu ya, jadi harus ada alasnya gitu. Aturannya seperti itu. Nah ini ya, di sini ya, kalau dia diletakkan di lantai tidak boleh, jadi harus ada alasnya minimal 15 cm dari lantai, karena sudah diatur di sini. Ya nanti teman-teman coba browsing ya, mungkin harusnya sudah di download ya, karena kita kan udah pertemuan keberapa itu mengenai peraturan itu, pertemuan kedua kemarin ya. Jadi teman-teman kalian lagi di Permenaker nomor 4 tahun 80 ini mengenai syarat-syarat pemasangan dan pembayaran apar ya. Di antaranya itu adalah tabung apar harus mudah dilihat, diakses dan diambil. Juga harus diberi tanda pemasangan apar di atasnya ya, harusnya ada tandanya. Kemudian ini juga aparnya ini harusnya seperti ini nih ya, harus ada tanggal pengecekan. Gimana hasilnya? Nah, kalau nanti kalian bertugas sebagai HSE gitu ya, ini harus selalu dicek apar ini nih. Jadi harus ada monitoring terkait sarana ini, harus dicek, penting sekali, karena takutnya nanti waktu terjadi kebakaran apabila tidak dicek ternyata kan ini ada kadaluarsanya atau bisa habis gitu ya, ternyata tidak bisa digunakan aparnya, jadi harus selalu dilakukan maintenance gitu ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah pemberian tanda pemasangan apar paling tidak 125 cm ya, gambar tadi dari lantai. Kalau dia di lantai adalah 15 cm dan harus berada tepat di atas tabung apar yang dimaksud.
Kemudian jarak antar apar adalah 15 meter atau bisa diatur ulang sesuai dengan arahan ahli atau petugas ketiganya. Dan tabung apar sebaiknya berwarna merah ya. Dan memang semua tabung apar warnanya merah, kalau saya belum ada warna yang lain. Kita lanjut ke tanggap darurat. Nah, ini mengenai kesiapan dan ketanggapan terhadap keadaan darurat. Kegiatannya meliputi apa saja? Pertama adalah kesiapan terhadap kondisi darurat, kemudian tanggapan terhadap keadaan darurat, ada penyelidikan kejadian kondisi darurat, dan pemulihan. Oke, ya, di dalam kesiapan terhadap kondisi darurat, kegiatan yang dilakukan kurang lebih mencakup ini ya, penyediaan tim atau pembentukan tim tanggap daruratnya, kemudian ada penyediaan sarana dan prasarana keadaan daruratnya, terus ada menjalankan jadwal pelatihan tanggap darurat, ada penyediaan dan penyiapan P3K itu harus selalu ada ya di lokasi pekerjaan konstruksi. Kemudian ada penyediaan akses bantuan dari luar, entah itu kepolisian, rumah sakit, puskesmas, itu harus ada. Kemudian ada penyediaan ruang pengendalian darurat, dan juga ada prosedur penyelidikan kejadian, termasuk kerugian dan laporan, dan ada rencana pemulihan pasca penanganan keadaan darurat. Jadi kegiatan atau yang ada di dalam kesiapan terhadap kondisi darurat adalah ini ya, ini. Nah, untuk menetapkan ini adalah contoh menetapkan kondisi darurat bahaya sesuai dengan kemungkinan tempat bekerjanya. Kita harus ibaratnya membuat matriks dulu terkait keadaan darurat yang kemungkinan terjadi dengan konstruksi yang kita lakukan atau pekerjaan konstruksi yang kita lakukan itu, apakah ada kemungkinan kebakaran dan ledakan, bom, mungkin ada yang berbahaya, kebakaran radiasi, alat massa, banjir, gempa bumi, tenggelam, itu harus kita ini berarti seperti identifikasi bahaya gitu ya. Kita harus memetakan keadaan darurat apa saja yang mungkin terjadi. Kita masuk ke struktur manajemen kesehatan dan tanggapan terhadap kondisi darurat. Nah, ini tahapan yang dilakukan. Ada identifikasi. Ini untuk mengetahui potensial keadaan darurat yang mungkin akan terjadi, sumber bahayanya. Ya. Kemudian ada evaluasi. Itu adalah kajian awal. Setelah kita tahu potensi keadaan darurat yang terjadi, kita lakukan kajian awal untuk menentukan tingkat resiko, ya, baik jangka panjang terhadap manusia atau harga benda yang diakibatkan oleh derajat keadaan daruratnya. Yang dari kajian awal ini bisa dilakukan mitigasi ya atau pencegahan. Kemudian ada tahapan preparedness atau persiapan. Ini adalah kegiatan yang dilakukan lebih lanjut, mencakup pengembangan kemampuan personil, penyiapan prasarana, fasilitas, dan sistem bila terjadi keadaan emergency. Ya, seperti yang dijelaskan di program tadi, membuat emergency plan seperti itu ya. Kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan, simulasi-simulasi terkait tanggap darurat atau simulasi terkait bencana, itu untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dari personel itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ada respon atau tanggap, yaitu untuk kemampuan penanggulangan saat terjadi keadaan krisis atau bencana ya, yang terencana, tepat, dan selamat. Nah, di sini apa yang dilakukan adalah pemberian tanda bahaya, terus evakuasi, jalur evakuasi, SAR, dan pemadaman kebakaran dan lain-lain. Nah, ini hampir sama seperti ini tadi, struktur manajemen kesehatan terhadap tanggap darurat. Ya, identifikasi sumber bahayanya, apakah itu kebakaran, tsunami, dan lain-lain. Kemudian melakukan evaluasi, yaitu menggunakan pola manajemen risiko. Nah, ini kemudian ada 6 elemen yang harus masuk dalam perencanaan kesiapsiagaan tanggap darurat ya. Yang pertama adalah prosedur evakuasi dan jalur evakuasinya. Jadi itu harus direncanakan.
Kemudian adalah prosedur pengoperasian peralatan PT sebelum evakuasi. Nah, terkait kesiapan terhadap kondisi darurat, tadi yang pertama dilakukan adalah menyediakan tim tanggap darurat atau membentuk tim tanggap darurat. Ya, biasanya terdiri dari ketua tim tanggap darurat, kemudian di dalamnya ada koordinator kebakaran dan evakuasi, ada koordinator P3K, ada koordinator huru hara, ada petugas teknik, petugas komunikasi, dan safety patrol. Selanjutnya adalah setelah kita mempunyai tim tanggap darurat, adalah menyusun rencana pelatihan tanggap darurat, ya, yang skemanya dapat teman-teman di bawah ini. Setelah terbentuk tim, kemudian menentukan tujuan atau lingkupnya ya. Kemudian setelah itu melakukan identifikasi potensi bahaya. Selanjutnya adalah menyediakan sarana dan prasarana keadaan darurat. Yang harus ada adalah ini ya, perlengkapan P3K. Nah, ternyata isi kotak P3K pun sudah diatur ya di Permenaker Trans ini ya. Dimana teman-teman kalau di bagian HSE harus dicek isinya ini enggak gitu ya, minimal harus ada ini sesuai dengan Permenaker ini ya. Oke, ini terkait klasifikasi kebakaran. Itu adalah referensi dari Permenaker 04 tahun 80. Ini simbol-simbolnya ya, ada A, B, C, D. Kalau A itu biasanya itu ada di aparnya ya. Jadi ada simbolnya, jadi setiap apar tuh mempunyai fungsi masing-masing ya. Jadi tidak semua apar bisa untuk digunakan, jadi tergantung penyebab kebakarannya. Ya, kalau dia ada kodenya A gini berarti dia combustible material atau material yang mudah terbakar. Nah, kalau dia B berarti itu flammable liquid atau gas, dia bukan cairan atau gas yang mudah terbakar. Kalau C itu untuk electrical equipment, kalau D itu metal, gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Demikian pemaparan saya mengenai PDD UKT-PT, bidang pengajaran untuk mata kuliah K3 Konstruksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.